atas pembacaan surat Al-Kahfi tadi. Semoga apa yang dia baca itu bisa bermanfaat untuk kita semua selaku pendengarnya. Oke, kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu pembukaan atau sambutan dari Saudara Riyad Iltiansyah selaku Ketua LDK Foskomi. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Ya, sebelumnya suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara Kaku Kajian Koi pada malam hari ini, dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz An Mi'dad dan teman-teman dari STMI dan berbagai kampus yang sudah menyempatkan hadir, dan alumni-alumni mungkin yang sudah sempat hadir juga di sini. Ya, untuk Kaku pada hari ini mungkin sedikit informasi aja ya Al-Ustadz ya. Ini adalah kajian yang pertama di 2020 di STMI. Nah, insya Allah semoga kajian yang pertama di tahun 2021 ini bisa menjadi kelanjutan yang bermanfaat buat kita teman-teman ya. Yang lebih khususnya dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan akhlak kita teman-teman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena emang terbatas waktu juga teman-teman dan tidak bisa banyak lagi, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Saudara Riyad. Sungguh sangat wow sekali tadi pembukaannya. Ya, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk penamaan dari peserta, yaitu nama instansi underscore namanya ya. Jadi bisa diganti untuk yang belum diganti itu. Lalu saya informasikan untuk absensinya itu udah ada di chat Zoom, bisa langsung di diakses gitu. Nanti bakal di resend lagi di acara nanti sesi nanti. Baiklah, mungkin bisa kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu kajian. Merupakan acara inti dari kita hari ini. Untuk kepada Ustadz Aan Mi'dad Riza, waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar ya teman-teman, mungkin sekitar 2 menit lagi ya, boleh ya, Afan? Oh ya. Oke. Kita tunggu ya untuk materi. Ya mungkin sembari menunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya sama salah satu BPH di Foskom ini.
sama saudara Fadil aja deh, yang lagi kelihatan main cerah tuh mukanya. Ya, gimana saudara Fadil tanggapannya? Apa nih, Bang Gerald? Aduh, gimana Dil? Kabarnya Dil? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya. Malam ini malam Nisfu Saban ya? Iya, Ya, nggak lupa baca Yasin kan? alhamdulillah. Teman-teman yang lain Wah, gimana Oke, nih? Afan ya teman-teman sekalian ya. oh ya, apa-apa. Salam kenal semua nih. Kita mulai aja ya. Ya, silakan. Ini ada berapa orang nih? Alhamdulillah ada 32 peserta di sini. Oh, ada 32 peserta. Saya share screen dulu ya. Silakan. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian, saya senang sekali bisa silaturahim dengan teman-teman STMI. Benar ya? STMI ya? Iya Kak, benar Kak. Bener Bang, bener. Kepanjangannya Sekolah Tinggi M-nya manajemen. Industri. Iya. Industri. Oke, manajemen industri. Ya ini saya baru tahu dan baru pertama kali untuk mengisi di sini. Kalau yang di kampus-kampus lain tuh lumayan ya, ada beberapa Pancasila, Gunadarma, UI, IPB gitu ya. Lumayan. Padahal saya bukan pembicara gitu ya. Saya ini cuma seorang dokter gigi aja biasa. Cuma memang ya kenapa akhirnya diminta jadi pembicara, bahkan ini temanya tema-tema Islami gitu ya. Karena mungkin dulu saya cukup concern di sekolah itu untuk hal-hal yang bersifat keislaman gitu ya. Dan saya kelas 3 SMA itu sempat jadi Ketua Kesatuan Pelajar Muslim Depok, KPMD. Dan akhirnya memang konsentrasi saya tentang keislaman itu cukup besar pada hari ini karena setelah saya lulus dari dokter gigi, saya melanjutkan S2 di tafsir ya. S2 ilmu Al-Qur'an dan tafsir di PT IKI. Sekarang udah semester 2 gitu ya. Kenapa akhirnya agak menyimpang? Karena saya melihat bahwa orang-orang itu mengejar duniawi sampai S2, S3 gitu ya, tapi mungkin kalau ditanya kapan terakhir belajar Islam dengan serius, dia mungkin jawabannya bisa jadi variatif gitu. Ada yang mungkin jawabannya TK, ada yang mungkin jawabannya TPA gitu. Terakhir kapan nih belajar Islam yang serius ya, maksudnya yang runut gitu, satu kitab diselesaikan gitu. Ya mungkin TPA kali, Iqra kali ya, kayak gitu. Nah, jadi agak-agak menjadi cambuk juga bagi saya, karena jangan sampai kita nanti terbengkalai dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi, tapi akhirnya untuk belajar Islam itu nggak pernah sungguh-sungguh gitu. Nah, ini relate juga dengan tema kita. Ini aku lagi. Ini saya agak buru-buru ya teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin nanti kalau mau lebih banyak diskusi, monggo aja gitu. Pada intinya tema ini menarik karena dan ini relate banget gitu karena memang kita ini cenderung lebih mengedepankan masalah yang tadi saya sebutkan gitu. Maksudnya ketika kita bicara karir maka itu akan menjadi tema yang lebih menarik gitu ketimbang tema-tema keislaman. Atau kita bicara tentang beasiswa gitu kan itu peminatnya banyak banget tuh. LPDP itu pendaftarnya tuh ratusan ribu gitu ya. Atau kita bicara masalah sekolah tinggi misalnya, ketika kita melihat kelas 3 yang mau masuk perguruan tinggi, maka yang berminat tuh sungguh luar biasa. Makanya Ruang Guru juga menjadi produk yang cukup menarik ya, karena kan dia merambah ke ranah karir dan pendidikan. Gitu. Atau masalah apa ya? Misalnya masalah pekerjaan gitu. Ketika kita membuka lowongan pekerjaan tuh orang tuh pada serius banget gitu.
mempersiapkannya dengan baik. Tapi kalau kita bilang Islam atau kita bicara masalah bagaimana kedudukan kita terhadap Islam atau posisi kita terhadap Islam atau iman, maka sepertinya tema ini akan menjadi menarik gitu. Maksudnya ya karena manusia itu atau kita itu cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang akhirnya menyebabkan kita jadi futur gitu ya. Karena kita melihat dengan mata kita nggak melihat dengan hati gitu ya. Kita melihat dengan, jadi gini, kayak misalnya orang gampang marah gitu. Penyebabnya apa? Karena dia melihat misalnya lingkungan dia gampang marah gitu. Atau orang gampang gampang suuzon karena mungkin dia lingkungannya juga gampang suuzon. Atau orang terlalu cinta terhadap duniawi gitu. Duniawi itu harusnya bukan di hati gitu, tapi di tangan gitu ya. Dia hanya sebatas tangan aja gitu. Kita bolehlah mengejar duniawi dalam konteks untuk meninggikan Islam gitu. Bukan semata-mata untuk menikmatinya gitu. Pada akhirnya juga kita nggak bisa menikmati semuanya. Kalau kita punya mobil 10, apakah 10-10-nya kita akan pakai dalam waktu bersamaan? Nggak juga dong, ya kan? Kalau kita punya uang segepok gitu, apakah kita bisa menikmati itu dalam waktu sekaligus? Nggak juga. Artinya uang yang kita kumpulkan itu juga nggak kita nikmatin. Uang yang kita tabung nggak kita nikmatin. Justru yang kita nikmatin adalah uang-uang receh. Ya, yang setiap hari kita pergi beli bensin, pergi makan, pergi, ini kan receh-receh, ya kan? Itu uang-uang yang kita tabung itu nggak akan kita bukan kita nikmatin. Kalau suatu waktu kita tidak bisa menikmati karena alasan yang lain, misalnya alasan kesehatan, alasan macam-macam, gitu kan? Maka ya percuma aja uang yang kita kumpulin itu. Gitu. Maka yang terpenting adalah menikmatinya, bukan mengumpulkannya, gitu ya. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta berbanyak-banyak itu ada di surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Celakalah orang-orang yang bermegah-megahan, ya, mengumpulkan harta, gitu. Nah itu juga nggak boleh, gitu ya. Makanya harta itu nggak boleh dikumpulkan, tapi diinvestasikan, gitu ya. Nah, itu nanti bab-bab yang lain ya kita akan. Nah, tema ini relate dengan yang tadi saya bicarakan. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi futur itu apa? Futur itu kondisi di mana orang itu merasa dirinya itu bingung, gitu kan? Kalau saya bingung nih, kenapa saya jadi saya gelisah gitu ya, gelisah, terus nggak tenang, lebih banyak galaunya, lebih banyak berbuat hal-hal yang aneh, akhirnya nonton ya buka sesuatu yang aneh gitu ya. Ya itu sekali lagi faktor-faktor lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya kita, apalagi pandemi ini, kita nggak bisa berteman secara dekat gitu ya, karena kalau berteman virtual juga kurang menarik gitu, kurang dapat ruhnya gitu ya. Makanya yang terpenting pada hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mencari cara agar diri kita itu tidak tetap kuat dalam kondisi apapun. Kalau istilah Islamnya itu namanya tarbiyah zatiyah. Dia harus kuat secara pribadi dalam kondisi apapun. Mau dia sendirian, mau dia rame-rame, mau dia dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mau dia lagi pandemi, mau nggak pandemi, mau di rumah atau mau di sekolah atau mau di kampus, mau dimanapun, itu harus tetap sama. Nah itu tuh kondisinya yang saya sebut dengan ya futur itu berarti dia ada berbeda gitu ya. Ketika kita di rumah mungkin akan berbeda ketika kita di tempat yang ramai gitu. Nanti kita akan bahas. Tapi futur ini ya penyakit yang menyerang para ahli ibadah. Jadi yang diserang tuh ahli ibadah. Kalau misalnya orang yang memang sudah terbiasa nggak ibadah, dia nggak akan futur. Orang udah terbiasa gitu ya. Jadi yang diserang tuh adalah orang-orang yang memang udah rajin gitu. Selama ini dia rajin ibadah, selama ini dia rajin melakukan hal-hal yang positif, terus terkena futur. Nah, futur itu berarti dia menghentikan segala macam rutinitas dia, gitu ya. Atau terkena juga para juru dakwah, orang yang terbiasa untuk menyebarkan kebaikan, itu bisa terkena futur. Artinya dia yang tadinya semangat jadi malas, gitu ya. Nah, itu tipikal itu tuh juga bisa mengenai kita semua, gitu ya.
atau penuntut ilmu yang tadinya semangat untuk membaca kitab dan akhirnya turun. Sebenarnya kebosanan atau ke apa ya pingin semacam kayak dalam istilahnya tuh refreshing itu boleh-boleh saja, tetapi menghentikannya itu menjadi masalah. Jadi gini, ketika kita semacam kayak, makanya gini, dalam dakwah itu tidak monoton kajian mulu gitu, suka dibuat dinamis agar tidak membosankan gitu. Jadi mengganti format gak masalah, tapi menghilangkannya itu menjadi masalah. Dakwah itu jangan dikotomikan atau jangan distigmakan hanya dengan kajian-kajian. Dakwah itu juga nongkrong di kafe itu dakwah juga, gitu ya. Makanya meluruskan itu semua itu penting, gitu ya. Menuntut ilmu itu bukan hanya kuliah. Kayak saya nih S2 itu menuntut ilmu, ya. Tapi bukan hanya itu. Teman-teman bisa mengembalikan ke hitoh atau ke kebiasaan para ulama, yaitu datang ke ustadznya langsung, gitu ya. Namun hari ini juga lebih menarik lagi, kita bisa belajar dari YouTube gitu sebenarnya, atau membaca buku pun juga bagian dari menuntut ilmu, apalagi di tengah pandemi ini gitu. Tapi hati-hati juga kalau menuntut ilmu tanpa guru itu akan menjadi tersesat biasanya. Makanya boleh membaca buku, tapi punya tujuan nanti suatu saat akan di-sharingkan kalau ada yang bingung, yang kita baca bingung, maka kita harus punya tempat sharing untuk memastikan apakah itu pemahaman kita itu salah apa tidak, gitu ya. Jadi terserang itu menjadi malas, menjadi lamban, menjadi lemah. Nah itu tuh futur tuh tanda-tanda futur. Dan 3 golongan orang-orang yang futur adalah yaitu orang yang terkena orang yang terkena itu mereka putus amalnya sama sekali. Jadi mereka menghentikan. Makanya tadi pada parameter saya menghentikan. Gitu. Kalau putus sama sekali itu bahaya. Tapi mengubah format boleh, gitu ya. Golongan yang terus dalam keadaan lemah dan lambat, namun tidak terputus dari amalnya. Jadi ada golongan yang parah banget, yaitu putus banget sama sekali. Dia lepas, tinggalkan semua kebiasaan lamanya gitu. Kebiasaan-kebiasaan baiknya itu dilepas. Golongan yang terus dalam keadaan lemah dan lambat, namun tidak terputus dari amalnya. Jadi dia tidak melepas amalannya, tapi lambat banget nih. Mungkin kayak kalau istilahnya bermalas-malasan aja. Kalau misalnya harusnya hadir tepat waktu, biasanya datang tepat waktu, misalnya dalam sebuah kajian atau sarana menuntut ilmu, dia ternyata ya datang telat gitu. Nah, telat itu nggak masalah sebenarnya, tapi akan mengubah pandangan dia lama-lama akan parsial. Maksudnya ilmunya tuh jadi ya nggak maksimal sehingga ruhnya nggak dapat gitu ya. Nah, ketika ruhnya nggak dapat, maka dia akan makin lambat kalau bahasa baterai itu ya lama-lama lowbat. Nah, ketika udah lowbat ya harus di-charge. Nah, ketika dia nggak mampu ngecas atau casnya lagi rusak atau chargernya lagi bermasalah, nah ini menjadi masalah baru gitu. Nah, itu yang akan berbahaya buat kita. Kemudian golongan yang setelah terkena mereka kembali lagi ke amal yang seperti sedia kala. Jadi ada orang yang tahu nih bahwa dia tuh posisinya tuh lowbat, maka dia langsung mengembalikan kondisi dia dengan mencasnya sesegera dan charge-nya tuh dalam kondisi yang baik juga. Gitu. Nah itu 3 golongan yang harus dipahami. Futur tuh macam-macam gitu ya, tidak hanya yang tadi saya bilang tuh menghentikan semua kegiatan, enggak kayak gitu. Nah terus kemudian pembagian futur itu ada di beberapa surat gitu ya. Nah dalam bentuk ketaatan disertai dengan rasa tidak suka dengan ketaatan itu. Jadi gini. Jadi futur itu lebih ke rasa sih, gitu. Kalau misalnya teman-teman, dan bukan hanya futur sebenarnya, ibadah apapun itu tergantung rasanya. Kalau misalnya dia melakukan ibadah tapi nggak dapat feel-nya, sholat tapi nggak dapat feel-nya, tilawah tapi nggak dapat feel-nya, ya itu juga percuma. Ya. Karena feel itu penting. Nah, feel itu kalau dalam istilah Arab itu adalah feel itu misalnya adalah niat. Ya, jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu ada niatnya dan niat perbuatan itu dilihat dari niatnya.
kalau niatnya itu salah atau feel-nya itu salah, dia nggak dapatkan feel dari sholat. Makanya gini, esensi sholat ya feeling-nya. Kalau misalnya dia sholat tapi pikirannya mengawang-ngawang, nah itu juga menjadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Nah, di dalam surat-surat yang lain, surat An-Nisa gitu ya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Jadi seakan mereka lagi pengen menipu Allah, tapi Allah justru Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Tuh, lihat. Ya. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, esensinya apa? Feeling. Sholat itu ya khusyuk. Gitu ya. Kemudian sholat yang paling dirasa berat adalah orang-orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat Fajar. Seandainya mereka tahu kebaikan yang ada pada keduanya, mereka akan mendatangi keduanya meskipun harus mengesot. Gitu ya. Nah ini parameter-parameter yang jelas terlihat untuk kita, apakah kita tuh sedang futur atau tidak. Gitu ya. Maka lihat dari sholat ini nih, hadis-hadis yang riwayat Bukhari Muslim ini. Gitu ya. Kalau kita ini ada kemalasan di dua hal itu, maka bisa dipastikan bahwa kita sedang ada masalah nih dengan keimanan kita. Kemudian pada sebagian bentuk ketaatan dengan tidak disertai rasa tidak suka kepadanya. Jadi rasa tidak suka itu pada sebagian ketaatan, enggak semuanya. Gitu. Yaitu orang-orang yang fasik dan orang-orang yang mempertukarkan syahwatnya. Dua futur ini adalah penyakit hati yang bisa parah atau bisa sembuh juga. Jadi tergantung cara treatmentnya. Orang kalau terkena penyakit, tapi dia tidak berusaha melawan penyakit itu, ya susah juga. Apalagi cuma kerjanya tidur, apalagi udah suuzon, kok saya dikasih penyakit ini, penyakit itu, dan sebagainya, itu juga susah. Tapi kalau dia berkeinginan kuat untuk sembuh, maka dia bisa sembuh juga. Ya, tapi tergantung kemauannya, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada faktor fisik bukan hati, gitu. Jadi dia senang beribadah dan suka melaksanakannya, ingin qiyamul tapi tidak mengerjakannya walaupun dia berjaga. Dia bangun tapi nggak qiyamul. Dia pengen khatam 1 bulan, tapi juga nggak khatam-khatam. Gitu. Dan ini keadaan yang banyak banyak dirasakan oleh kita ya. Saya sebut kita ya karena saya juga pernah merasakan itu dan masih merasakan itu gitu. Ada surat At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di rumahmu. Ya ini, jadi sebenarnya dia bukan nggak mau, tapi kayak ada rasa males gitu. Dan ini bukan masalah hati. Kalau tadi yang 1 sama 2 itu masalah hati, tapi kalau masalah yang ketiga ini adalah masalah fisik, ya mungkin dia kegemukan. Nah gitu, bisa juga tuh kegemukan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman kegemukan, malas gak jadi? Malas. Makanya coba lihat lingkar perut Anda yang laki-laki gitu ya. Lingkar perut Anda dilihat gitu kan. Kalau emang teman-teman obes, ayolah olahraga. Karena dulu saya juga beratnya 88, sekarang 75. Gitu. Meskipun belum ideal, tapi saya berusaha untuk mengembalikan berat ideal supaya lebih semangat aja. Gitu. Karena kalau kita fisiknya nggak bagus, maksudnya fisiknya kita obes, maka jadi males gitu. Nah itu masalah fisik tuh, tapi bukan masalah hati sebenarnya. Kita nggak meremehkan, kita nggak. Nah yang muncul dirasakan oleh seseorang di sebagian hari-harinya, ya itu tadi tuh tiga fenomena tadi gitu ya. Atau ya secara umum fenomena futur ya ada beberapa hal berikut gitu ya. Yang pertama adalah bermalasan dari ibadah dan melaksanakan berbagai macam ketaatan. Dia malas, intinya malas lah. Gitu. Kemudian hati terasa gersang. Jadi kalau misalnya, tapi jangan mentang-mentang hati terasa gersang terus, wah saya kayak futur itu bukan untuk ditunjukkan. Jadi kayaknya saya futur deh. Gak usah ngomong saya futur. Ya udah kalau misalnya merasa ada yang salah nih, udah langsung perbaiki gitu. Gak usah dipamer-pamerin. Udah foto pamer lagi. Gitu. Gak usah gitu. Ya. Kenapa sih harus pamer saya futur itu? Gak usah bangga dong dengan futur. Gak usah dipamerin. Udah pokoknya kalau teman-teman merasa ada masalah dengan hatinya, merasa gersang atau merasa malas gitu.
dikembalikan langsung lagi segera gitu. Caranya gimana? Ya itu kita diskusikan. Melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu juga sering kita alami gitu ya. Tidak bertanggung jawab terhadap beban yang dipikirkan di pundaknya. Jadi misalnya ada amanah tuh, ya udah dia nggak amanah, dia meremehkan, gitu ya. Terputusnya hubungan persaudaraan di antara dua orang, kemudian saling membenci. Jadi kalau di antara kita tuh persaudaraannya bermasalah, gitu ya, maka itu juga faktor-faktor futur tuh, gitu. Yang tadinya akrab banget di musola, kok jadi males ya berteman sama orang-orang musola ya, gitu. Yang tadinya teman-teman ngaji kita tuh menyenangkan, kok jadi males ya? Ya, itu kalau udah males kayak gitu tuh, berhubungan bersaudara dengan teman-teman yang mendekatkan kita pada orang-orang kepada Allah gitu, maka itu juga faktor-faktor atau fenomena futur gitu ya. Sibuk ngurusin duniawi itu ya. Tadi prolognya kan udah bener tuh. Sibuk ngurusin duniawi gitu. Sehingga melalaikan ibadah, ilmu, dakwah dan sebagainya. Banyak bicara. Nah, ini juga ada hadisnya, ya kan, banyak bicara tuh dilarang gitu ya. Sebenarnya banyak bicara tuh boleh, tetapi pada tempatnya. Tapi kalau nggak pada tempatnya, itu juga bermasalah gitu ya. Karena gini, bicara itu harus relate atau berhubungan dengan amalnya. Kalau misalnya bicaranya banyak, amalnya sedikit, itu juga masalah. Itu juga fenomena yang ada di dunia futur gitu. Kemudian berlebihan dalam makanan, minuman tuh kan. Makanya kalau misalnya teman-teman kegemukan atau obesitas, itu fenomena futur yang paling gampang dilihat gitu ya. Dan itu menghinggapi semua aktivitas dakwah. Kalau nggak terlalu kurus, terlalu gemuk gitu ya. Dan itu juga ya itu menjadi masalah gitu. Kalau terlalu kurus juga males tuh ngerjain sesuatu karena capek gitu ya. Kalau terlalu gemuk juga sama gitu ya. Maka itu penting untuk diperhatiin. Terus fenomena-fenomena lain seperti padamnya api cemburu, lemahnya bara iman dan sebagainya. Adanya kemarahan gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini faktor-faktor penyebabnya. Kalau tadi fenomena, ini faktor penyebabnya. Ada faktor hati, dominannya sih faktor hati sih. Ini ada yang mau ngomong? Ya. Ya intinya adalah lebih ke faktor-faktor pribadinya, gitu, faktor-faktor internal, ya. Hampir sedikit yang eksternal, tetapi memang ya faktor internal itu juga dipengaruhi oleh lebih ke ilmu sih. Karena kalau misalnya jadi dari semua faktor-faktor penyebab ini, kalau kita tertelaah gitu ya, kalau teman-teman lihat, itu faktor ilmu semua gitu. Misalnya gini, ini contoh yang keempat gitu ya, ujian berupa istri dan anak. Istri dan anak tuh bisa menjadi musibah kalau kita nggak punya ilmu, gitu kan, bener nggak? Atau hati terpikat pada duniawi. Nah itu juga akan terjadi kalau kita nggak punya ilmu, gitu ya. Nah, terus dia nggak punya tujuan yang jelas. Nah, ini juga sama nih. Jadi teman-teman misalnya mau pergi ke Bandung, ya. Terus atau bahkan gini, kita pergi yuk. Pergi mana, bro? Ya udah pergi aja. Kemana, bro? Ya udah pergi aja. Yang penting naik motor aja dulu. Enak gak kayak gitu? Gak enak kan? Ayo kita sholat yuk. Ngapain sholat? Ya sholat aja. Ya ngapain? Sholat aja gitu. Jadi dia nggak tahu ilmunya gitu. Atau tilawah yuk. Ngapain tilawah? Ya tilawah aja. Ya ngapain? Ya biar tenang. Terus pas kita tilawah nggak tenang tuh. Nah itu nggak punya ilmu. Gitu. Ngerti nggak? Jadi faktor-faktor ilmu itu paling dominan nih.
kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalau kita balikin misalnya ada hidup menyendiri, apakah hidup menyendiri itu salah? Enggak juga. Rasulullah juga berkontemplasi di Gua Hiro gitu ya. Itu juga sendiri gitu ya. Yang akhirnya dapat wahyu juga gara-gara Rasulullah menyendiri gitu ya. Tapi hidup menyendiri itu menjadi masalah kalau dia hidup menyendiri, ya nggak mau bersosial, nggak punya peran di masyarakat, nggak punya peran di lingkungannya, gitu ya. Dia benar-benar sendiri aja, egois gitu. Nah itu faktor apa tuh kayak gitu? Faktor ilmu lagi, gitu ya. Dan nggak mau mencari tahu tuh kenapa kita akhirnya harus punya peran misalnya di masyarakat. Ya intinya teman-teman baca dan renungkan dari faktor-faktor penyebab ini, intinya adalah ilmu, ya. Kekurangan ilmu atau kekurangan modal untuk atau kekurangan beberapa amunisi yang akhirnya amunisi itu hampir semuanya ilmu. Nah, setelah ilmu dapat, harusnya tuh kita bisa menaikkan menjadi keimanan. Nah, masalahnya ilmu aja nggak ada, apalagi menaikkan jadi keimanan, susah. Gitu. Susah. Jadi keimanan itu bisa didapatkan dari ilmu, gitu ya, ilmu. Contoh misalnya teman pernah dengar hadis tentang wudhu, ya. Rasul tuh bilang barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, jadi Rasul menyontohkan. Nah masalahnya teman-teman pernah nggak dengar hadis itu dan pernah nggak melihat contoh langsung dari ulama yang kita percaya keilmuannya bagaimana Rasulullah itu berwudhu? Masalahnya di hadis itu kata-kata gini, barang siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini seperti wudhuku ini, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, dia nggak dapat potensi dihapuskan dosa-dosa kalau dia nggak tahu ilmunya, gitu. Kepaham nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi ya dia nggak. Jadi ilmu itu menambahkan satu step kita untuk menyelamatkan kita, gitu, dari potensi-potensi futur ini, gitu. Tadi itu misalnya masalah ujian berupa istri dan anak. Ya kalau kita bisa marah, bisa tuh. Saya udah punya anak gitu. Banyak banget hal-hal yang bisa menyebabkan kita marah. Tapi kan kita bisa mengontrol itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, itu akan menjadi masalah tuh. Ya betapa banyak kita lihat kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, kemudian terjadinya pembunuhan-pembunuhan, istri bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami gitu. Itu kan terjadi akibat apa? Bukan semata-mata futur. Futur itu bukan. Jadi gini, futur itu bukan penyebab. Jadi kalau misalnya teman-teman malas ibadah, itu bukan futur penyebabnya. Futur itu ibaratnya kayak istilah semacam kayak fenomena, kondisi gitu. Tapi bukan penyebab. Kalau teman-teman, saya lagi futur nih. Loh, kenapa futur itu? Gitu. Karena apa ya? Karena futur. Itu bukan penyebab. Gitu. Futur itu penyebabnya tadi tuh yang segambreng ini yang saya sebutkan. Gitu. Jadi seseorang itu seakhlak dengan teman karibnya, maka hendaklah seorang dari kalian memperhatikan siapa teman karibnya. Jadi gampang banget. Kalau teman-teman melihat teman-teman futur apa enggak, lihat teman dekatnya. Kalau teman dekatnya udah teman-teman yang rokok gitu ya. Rokok sih nggak masalah ya. Oh, kok rokok nggak masalah? Iya nggak masalah. Terus karena kalau secara hukum kita udah jelas, nggak ada perdebatan. Ya teman-teman mau bermasalah dengan orang-orang merokok, berarti teman-teman akan membenci semua orang yang sebagian besar merokok, dan itu banyak banget. Orang yang merokok itu didakwahi, bukan dibenci, gitu, ya kan? Tapi bukan berarti teman-temannya yang akrabnya teman-teman itu, gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau teman-teman berteman dengan orang merokok nggak masalah. Tapi kalau akrab itu ya pilih-pilih dong, gitu. Paham ya? Nah, bagaimana terapinya? Yang pertama adalah menjaga iman dan memperbaruinya. Ya, di surat Al-A'raf sesungguhnya iman itu benar-benar bisa menjadi usang di dalam tubuh seseorang dari kalian sebagaimana usangnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah supaya memperbarui iman. Ya muqallibal qulub, tsabits qulubana ala tha'atik. Ya. Jadi doa itu penting gitu teman-teman sekalian, ya. Saya agak percepat aja ya biar ada diskusi.
muraqabatullah dan banyak berzikir. Nah, ini kontemplasi itu, ya, kontemplasi kepada Allah. Bagaimana kita, nah ini modalnya sekali lagi ilmu, gitu ya. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa ilmu, gitu kan. Ya, sebagaimana di hadis juga ini disebutkan, hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, yakinlah sesungguhnya dia melihatmu. Masalahnya kita nggak akan bisa melihat, dan aku tidak bukan melihat langsung ya, kita nggak akan bisa merasakan kehadiran Allah kalau kita nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah belajar tentang akidah, tentang kitab-kitab yang membahas tentang siapa Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Itu susah tuh, kita membayangkannya tuh susah gitu. Kalau cuma ya Allah tuh ada di mana? Di langit. Terus gimana cara kita beriman kepada Allah? Ya udah beriman aja, nggak bisa. Kalau udah pokoknya atau ya udah susah deh. Susah. Ya. Gitu. Maka coba kita renungkan sejauh mana kita bisa mengenal Allah, atau sudah sejauh mana kita belajar tentang hakikat Allah. Dan itu ilmu semua tuh. Ulama sudah menjelaskan banget tuh. Dulu ulama itu kan menuntut ilmu kan harus datang beribu-ribu kilometer gitu. Kita cuma diminta untuk belajar, apalagi kalau kita kan gampang banget dapat ilmu gitu kan, tinggal googling ya. Tapi meskipun googling itu sekali lagi hati-hati gitu. Karena kalau salah sumber juga jadi sesat gitu ya. Makanya sekali lagi pentingnya adanya guru. Ibnu Qayyim menuliskan sesungguhnya zikir itu memberikan energi bagi orang-orang yang Bentar, nak. Mau ikut? Ya, Ibnu Qayyim menulis sesungguhnya zikir memberikan energi bagi orang yang melakukannya. Bisa saja saat berzikir itu seorang melakukan sesuatu dan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya saat tidak berzikir. Sungguh saya telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam berjalan, berbicara, bersikap berani, dan menulis. Kekuatan yang menakjubkan, dalam satu hari beliau mampu menulis sebanyak yang ditulis oleh seseorang selama 1 pekan. Para tentara pun menyaksikan kekuatan beliau di medan peperangan. Jadi di satu sisi orang itu diminta untuk kuat dari sisi fisik, di satu sisi kita diminta untuk sangat cendekiawan dalam menuntut ilmu. Maksudnya kita benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Di satu sisi kita harus diminta untuk keren juga dalam profesi kita. Misalnya kita dokter atau dokter gigi atau apapun itu, hukum misalnya atau manajer keuangan atau apapun gitu, itu harus bagus gitu. Itulah sosok Islam itu seperti itu, Muslim itu seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang harus diorientasikan oleh teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas dan takwa, dan ini ilmu yang cukup berat karena keikhlasan dan ketakwaan itu hanya ada pada hati kita, ya. Hanya pada ruh kita, gitu ya. Nggak bisa orang, oh kamu nggak ikhlas ya, gitu. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Orang lain tuh nggak bisa menilai kita. Yang tahu kita ikhlas apa enggak itu hanya kita, ya. Dan orang-orang yang kemudian bertakwa kepada Allah, dia akan memberikan kepadamu furqan, mampu membedakan antara hak dan batil, ya. Dan obat dari onak dan duri yang merintangkan jalan dakwah atau penuntut ilmu adalah syahwat yang tersembunyi, membanggakan diri, bergantung pada dunia, dan obatnya adalah ikhlas dan takwa. Dan kita juga harus terus-menerus adalah tazkiyatun nufus, ya, mensucikan jiwa, menjernihkan hati kita, gitu ya. Kalau dulu Agim itu selalu mengenalkan istilah manajemen kolbu, gitu ya. Ya itu bagus juga. Maksudnya sama gitu esensinya, bahwa kita harus memperbaiki hati kita. Dan hati ini ya seringkali ya tadi suudzon, ya, berprasangka buruk pada orang lain, kemudian iri, dengki, sombong, gitu ya. Itu hati semua tuh. Dan itu satu-satunya cara adalah dengan cara kita berdoa sih. Yang pertama kali itu kalau misalnya kita ingin memperbaiki hati itu
kita menyerahkan semua dulu kepada Allah SWT. Kemudian setelah kita menyerahkan kepada Allah, maka kita bergantung pada Allah berarti kan. Nah, ketika kita bergantung, maka kita berdoa. Dan Allah akan menunjukkan cara-caranya. Dan kita harus menuntut ilmu, sekali lagi. Ya. Karena ilmu itu cahaya. Yang kalau misalnya hati kita terlalu gelap, cahaya nggak bisa masuk tuh. Ya. Kalau kita, apalagi kalau udah menjadi batu, susah tuh. Bukan hanya bisa susah ditebus cahaya, susah dibaikin lagi. Maka kalau ada air yang hitam, itu masih kita bisa jernihkan dengan cara apa? Terus dikasih air yang bening. Kalau nggak percaya, coba ambil gelas, ya, gelas yang bening gitu. Kemudian gelasnya dikasih kotoran-kotoran sampai hitam gitu. Kemudian tuangin aja air terus-menerus. Lama-lama jadi jernih tuh air itu, benar nggak? Gitu. Jadi itu juga cara untuk kita, makanya dengan cara menuntut ilmu, rajin mengkaji, maka itu lama-lama tuh cahaya masuk terus dan akan menjernihkan hati kita. Dan ini salah satu yang agak berat bagi teman-teman mungkin, ya, bagi saya juga masih berat, karena kita harus memahami fikih realitas. Memahami fikih realitas itu maksudnya gimana? Kondisi masyarakat itu beda-beda tuh. Kalau kita di Indonesia dengan di Arab Saudi beda. Gitu. Maka jangan pernah menyamakan semuanya. Gitu. Kalau kita, maksud gini, gimana maksudnya? Ketika kita bicara masalah futur, gitu ya, maka kita lihat kondisinya. Gini, kita ini dihadapkan pada kondisi di mana di Indonesia itu sangat gampang banget terkena penyakit mata, benar nggak? Karena kan di jalan aja itu bisa lihat orang yang terbuka, gitu, benar nggak? Nah, pada saat itulah fikih realitas itu berjalan, gitu kan? Maksudnya gimana? Ya kita perlu, ya ini nih ilmu juga sih. Maksudnya kita perlu melihat apakah Instagram di kita itu menjadi satu mudarat apa tidak, gitu. Nggak Itu tahu. kalau kita semua disamakan, Ibat kali. misalnya. Waktu itu kan ibat yang makai. Oh ya, ada yang mau bicara? Kalau kita bilang bahwa Instagram itu sesuatu yang sesat atau membahayakan buat kita, ya akan menjadi berbahaya. Tapi kan kita bisa lihat kenyataannya banyak juga yang bisa menjadi kebaikan. Atau TikTok misalnya, itu juga bisa menjadi kebaikan. Itu. Manhaj yang benar, itu penting juga. Manhaj yang benar itu adalah panduan yang benar. Bagaimana cara kita tahu panduan yang benar? Tanyakan kepada orang yang menurut antum itu lebih soleh daripada antum, lebih oke secara keilmuan. Kalau teman-teman cuma nyari sendiri di Google, itu juga bahaya. Ya, karena manhaj itu berkaitan dengan akidah juga, gitu. Mengatur waktu dan introspeksi diri, itu. Jadi kelemahan kita selama ini memang mengatur waktu, ya kan? Kita selalu kayak jalan aja gitu. Ya udah jalan aja deh, gitu. Atau pernah nggak teman-teman mencatat semua agenda teman-teman itu menjadi satu yang rigid gitu per jam. Ini satu jam ngapain, nanti jam 8, jam 9, jam 10 ngapain gitu. Atau makanya 5 waktu sholat gitu kan. 5 waktu sholat tuh enak banget tuh. Habis zuhur mau ngapain, habis asar mau ngapain gitu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah mengingat mati, teman-teman sekalian. Itu juga bisa menyebabkan kita jadi takut gitu. Ngikut aja, ngikut. Kemudian komitmen terhadap jamaah. Jamaah itu siapa? Maksudnya kalau teman-teman punya lembaga rohis atau punya orang-orang yang kemudian teman-teman percaya gitu ya, maka komitmen gitu ya. Misalnya ketua acara kita siapa nih? Misalnya, itu kita komitmen tuh. Komitmen maksudnya totalitas gitu. Karena itu akan membuat kita jadi lebih baik gitu. Dan kita harus menjaga saudara kita, teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada teman kita yang bermasalah, jangan dibiarin aja gitu.
Karena tugas bagian dari para sahabat. Kenapa Rasul aja, sekelas Rasul aja, beliau punya sahabat. Gitu. Karena Rasul juga ada potensi salah juga sebagai manusia. Meskipun beliau adalah tidak punya dijamin masuk surga, gitu ya. Atau dilepaskan dari kesalahan, karena kalau ada kesalahan langsung ditegur Allah. Tapi Allah pun masih memberikan peluang-peluang salah kepada Rasul agar dinasihati oleh siapa? Oleh para sahabatnya, atau dikuatkan oleh para sahabat. Karena Rasul nggak punya tangan cuma dua. Gitu. Rasul butuh para sahabat untuk membantu dia. Nah, di saat itulah kita harus punya sahabat. Dan kita harus secara umum ya harus punya tarbiyah yang menyeluruh. Ya, tarbiyah itu maksudnya belajar yang komprehensif, bukan hanya belajar saya suka akidah doang, saya belajar akidah terus. Masalah-masalah fikih kita nggak mau belajar, masalah perbankan syariah kita nggak mau belajar, masalah yang umum-umum kita alami sehari-hari, misalnya apakah kita boleh menggunakan vaksin, gitu saya gitu. Ya kita harus tahu tuh hukumnya vaksin, supaya kita berjalan itu dengan baik. Gitu. Atau, makanya teman-teman sekalian, pentingnya ada orang yang membimbing teman-teman sekalian. Kalau misalnya dalam bahasa saya itu adalah mentor. Atau ada orang yang kita percaya, dia bisa kita tanya, gitu. Meskipun dia tidak selalu benar, tapi kita bisa tanya, gitu. Karena sekali lagi kita selalu ada kesalahan-kesalahan yang menghinggapi kita, teman-teman sekalian. Maka butuh orang-orang yang bisa kita jadikan parameter, meskipun sekali lagi dia nggak sempurna, tetapi ketika kita ada salah-salah, kita bisa diingatkan juga oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau kita lagi malas, ya udah ibadah aja, nggak usah jangan jadi alasan, aduh saya lagi futur nih, terus nggak mau ibadah gitu. Ya futur, kalau udah tahu futur langsung ibadah. Kalau udah tahu futur langsung beramal. Kalau udah tahu futur langsung kita melakukan amal-amal soleh gitu. Jangan malah kayaknya saya futur deh. Terus ngapain kalau Anda tahu futur tuh buat apa? Gak penting. Anda tuh kalau tahu futur, Anda langsung melakukan amal soleh untuk mencegah biar nggak futur gitu. Gitu ya. Dan kita butuh teladan yang baik. Tadi saya bilang bahwa kita butuh orang-orang yang kita bisa yakini ini orang yang oke gitu. Nanti akan berubah seiring waktu, akan meningkat. Lama-lama nih orang-orang soleh kita itu benar-benar yang ideal banget, yang 30 juz, kemudian dia, itu akan ditunjukkan oleh Allah SWT. Jadi yang penting kita, misalnya di sini nih, di STMI apa? STMI sih? STMI gitu. STMI ada orang yang kita percaya bahwa ini orang cukup oke nih secara keilmuan. Ya udah, setelah kita bilang itu cukup oke, kita jadikan teladan. Terus lama-lama kita ditunjukkan Allah, oh ternyata kita kenal sama Ustadz A, Ustadz B. Misalnya hari ini teman-teman kenal sama saya nih, meskipun saya nggak bisa jadi teladan misalnya, tapi setidaknya kalau misalnya mau sharing-sharing boleh-boleh juga, gitu ya. Ataupun yang lain, misalnya ada siapa gitu yang buat tempat-tempat sharing, saya welcome aja. Atau saya pribadi welcome gitu, karena teman-teman mau DM Instagram, insya Allah saya balas. Mau WA saya balas, ya. Selama saya ada waktu gitu ya. Tapi insya Allah ada waktu terus, karena hampir setiap hari sih saya selalu ngelola klinik kan, karena ngelola klinik ada yang DM pasti saya balas sih. Ya kalaupun misalnya nggak bisa jawaban panjang, paling saya voice note biasanya gitu. Kayak gitu ya teman-teman sekalian. Nah terus cita-cita tinggi ya, tujuan mulia, semangat membaca. Nah masalahnya kita nggak punya cita-cita kadang-kadang. Cita-cita Anda apa? Ya udah pokoknya saya pingin punya duit, punya rumah, udah selesai gitu. Apakah cita-cita itu mulia? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau dalam Islam nggak boleh bercita-cita hanya ke duniawi saja. Tapi misalnya kita cita-cita adalah masuk surga Firdaus, minimal itu deh. Kita harus punya orientasi masuk surga Firdaus, dan masuk surga itu nggak gampang gitu ya. Bukan suatu hal yang orang kita mau ke Bandung aja butuh ongkos kok. Masa ke surga cuma modal tidur kan nggak bisa. Gitu. Nah, kuncinya doa teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita tuh meremehkan doa masalahnya. Gitu kan, kita meremehkan minta tolong kepada Allah, karena kunci yang akan kita menyelamatkan kita ya Allah. Kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, siapa lagi gitu.
Ya, libatkan Allah dalam setiap kesulitan kita, maka Allah akan membantu kita dalam kesuksesan kita. Masalahnya kalau misalnya kita lagi sulit, kemudian kalau kita lagi sulit kita ingat Allah, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi senang kita nggak ingat Allah, gitu kan? Suka kayak gitu kan kita. Atau bahkan kita lagi sulit pun nggak ingat Allah. Nanti Allah akan bilang, ya lu kemarin aja nggak ingat gue, gitu. Apalagi nanti kalau udah enak tuh, gitu. Nah itu namanya istidraj, gitu. Saya agak percepat banget ya teman-teman sekalian. Kalau mau diskusi monggo gitu ya, karena esensi dari ilmu itu juga salah satunya adalah pertanyaan, gitu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya terkait tema ini atau kalau tema lain terserah panitia boleh apa enggak ya. Tapi kalau mau tema ini, ayolah kita diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Anindad atas penyampaian materinya ya. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan untuk sesi diskusi ya, Pak Seni. Sesi diskusi mengenai futur. Silakan untuk yang mau menyampaikan bisa ada pendapat ataupun pertanyaan bisa langsung menggunakan fitur raise hand di Zoom. Untuk yang akhwat bisa melalui chat. Ya, dipersilakan mungkin. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya. Dari Wulan, Ci. Ya, silakan dari Nurhalisa Wulan, dipersilakan. Oh, Ini dia ngechat ya? Saya baca aja ya? Iya, nggak apa-apa. Yang mau baca siapa nih? Saya saja mau kalau gitu. Oh iya, boleh ya. Oke, pertanyaan dari Saudari Wulan. Kadang beberapa orang merasa malas beribadah karena merasa takdir tidak cukup adil bagi dia sendiri, padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak sesuai dengan realita. Bagaimana cara menghilangkan rasa kabur kepada Allah? Nah, mungkin kalau belum jelas bisa dibaca di chatnya. Iya, ya. Oke. Prinsipnya teman-teman sekalian, Allah itu tidak pernah zolim. Ya. Kalaupun misalnya teman-teman merasa ada hal-hal yang tidak enak dalam takdir teman-teman, pasti ujungnya baik buat teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman tidak dapat kampus PTN. Bukan berarti Allah zolim kepada teman-teman. Karena siapa tahu teman-teman dapat PTN, tapi jadi orang yang paling durhaka sama Allah. Maka dengan teman-teman nggak dapat PTN, justru itu ketemu di hari ini nih, gitu. Contohnya gitu. Ya, kita bisa bertemu di forum ini, itu cara baik Allah untuk membimbing teman-teman, ya. Misalnya contoh nih, untuk dapat satu hal yang baik gitu buat teman-teman. Jadi pasti Allah nggak pernah zolim. Gitu. Jadi kalau misalnya kita, bagaimana cara menghinakan Allah? Ya itu prinsipnya, Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Kalaupun ada satu hal yang tidak enak terhadap hambanya, baik itu sesuatu hal yang membuat dia cacat atau sesuatu hal yang ini, pasti Allah ada maksudnya. Gitu. Bisa jadi itu adalah sarana kebaikan dan pahala buat teman-teman. Gitu. Betul nggak maksud saya? Jadi misalnya ada hal misalnya teman-teman mendapatkan musibah, makanya doanya gini, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairum minha. Ya. Ya Allah, ajurni fi musibati. Ya. Jangan jadikan musibah itu sesuatu yang berat buatku. Dan ganti aja nih musibah ini dengan satu yang pasti lebih baik menurut engkau, ya Allah. Gitu loh. Jadi prinsipnya kayak gitu. Apapun kondisi yang kita rasakan, pasti Allah nggak pernah zolim. Itu caranya. Ya, singkat ya. Lanjut. Kejawab nggak nih, Mbak siapa? Gitu ya. Nah, makanya yang penting adalah kita coba berpositif thinking itu tadi. Allah nggak pernah zolim. Gitu. Ya. Bagaimana Saudari Wulan?
atas pertanyaannya. Sudah terjawab ya? Insya Allah terjawab. Ya, baik. Sebelumnya saya informasikan untuk sesi tanya jawab ini kita sampai jam 9.30 ya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadil. saya ingin bertanya Ustadz. Kalau misalkan kita punya teman nih Ustadz, teman kita ini biasa ikut kita ke masjid, sering tilawah. Nah, di beberapa hari kebelakangan ini teman kita itu kayak menghilang gitu Ustadz. Nah, kita nih curiga nih teman kita itu futur gitu. Nah, langkah kita sebagai teman yang baik itu seperti apa sih Ustadz? Oke, teman kita menghilang. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita untuk teman kita itu, gitu. Iya. Apakah mengingatkan atau gimana? Iya, ya mengingatkan pastinya. Yang tadi saya bilang bahwa kalau ada teman kita yang menghilang tadi yang rajin ibadah terus menghilang, kita silaturahim. Jangan-jangan kita yang jarang silaturahim, jarang ketemu dia, jarang menyapa dia. Selama ini yang menyapa adalah orang-orang yang kemudian membuat dia jadi maksiat misalnya. Ya kezolimannya ada di kita. Karena selama ini kita harusnya lebih perhatian pada orang-orang teman sahabat-sahabat kita, kenapa kita jadi jarang menyapa lagi gitu. Makanya ketika ada teman kita yang bermasalah, yang menjadi refleksi itu diri kita sendiri. Jangan-jangan saya ya yang jarang menyapa gitu. Karena saya pernah mendapatkan info di sekolah, itu ada anak teman sebangkunya itu hamil di luar nikah. Ini teman sebangkunya tuh perempuan, ya kerudungnya panjang gitu-gitu. Dia bukan berarti saya menyalahkan ya, tapi di mana peran dia gitu untuk masa sih sampai nggak tahu gitu. Berarti kan sangat cuek banget gitu, ya kan? Sangat cuek sekali gitu. Itu yang menjadi masalah tuh. Makanya teman-teman kalau misalnya ada yang masalah dengan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, wah kitanya berarti yang jarang menyapa dia lagi gitu, atau memberikan perhatian, atau kalau ada masalah kita nggak pernah membantu, atau mungkin ya sehingga dia juga mungkin sungkan untuk bercerita karena kita nggak pernah menyapa duluan gitu, kayak gitu. Jadi itu penting itu. Makanya ruh dalam sebuah jamaah itu akan didapat ketika kita saling memberikan hadiah, memberikan perhatian kepada teman-temannya gitu. Itu penting tuh. Dulu saya ingat banget di sekolah itu atau di kampus sering banget diingatkan masalah tausiah mingguan gitu. Atau pengingat Qiyamul Lail, Tele Qiyamul Lail namanya itu programnya Tele Qiyamul Lail. Jadi tiap malam tuh di reminder gitu. Itu penting banget tuh kadang-kadang. Saya merasa kadang-kadang, ada yang ingatin saya nih gitu. Jadi meskipun sekarang agak menjadi sesuatu hal yang biasa aja ya. Kalau dulu kan zamannya SMS itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau sekarang mungkin cari itu cara-cara agar kita teringat lagi. Misalnya sarana-sarana media sosial itu penting juga. Gitu. Sarana media sosial menggunakan itu untuk karena kan kita selalu buka itu kan. Makanya dengan pengingat di media sosial itu penting juga. Bikin tilawah di TikTok gitu. Nah, ini kembali lagi ke niat, bukan berarti pamer nih, enggak. Untuk mengingatkan teman-teman sekalian, kita udah tilawah kahfi belum nih? Jadi kita 1 menit itu baca 1 ayat surat Al-Kahfi. Terus jangan lupa teman-teman baca surat Al-Kahfi ya hari Jumat ya. Kan enak banget kayak gitu. Diingetin teman-temannya, gitu kan? Gitu ya. Jangan lupa teman-teman, ini mau Ramadan nih. Ayo sudah berapa juz teman-teman untuk persiapkan bulan Ramadan ya. Apakah dibikin pengingat di TikTok, dibikin pengingat di Instagram gitu. Coba pas orang lihat tuh, iya ya, saya kayaknya belum siap-siap Ramadan nih gitu. Jadi ada teman kita yang belum siap-siap Ramadan diingetin lagi gitu. Kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya nih. Kejawab nggak? Si Fadil kejawab nggak? Fadil, kejawab ya? Kejawab Bang, syukur. Oke, lanjut. Ya, silakan dibacakan lagi. Ya, dari saudari ya. Kak izin bertanya, wajar nggak sih manusia mendapatkan sifat futur ini? Bisa jadi futur ini takdir Allah. Yang saya ingin tanyakan, apakah menyadarkan orang tersebut harus melalui sebuah tragedi supaya bisa menyadarkannya? Kalau iya, tolong penjelasannya. Teman-teman sekalian, nggak ada tugas teman-teman untuk membuat orang lain soleh. Nggak ada. Rasul aja nggak bisa mengislamkan pamannya.
Benar nggak? Hak untuk membuat orang soleh itu hak Allah, bukan hak teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman jangan menjadi Allah, jangan menjadi Tuhan yang akan mensolehkan teman-teman yang lain. Tugas teman-teman adalah mengingatkan aja. Kalau nggak bisa diingatkan ya sudah, lepas teman-teman. Tapi mengingatkan itu penting, reminder. Maka dakwah itu kata-katanya adalah da'a, mengajak. Kita tugasnya mengajak aja. Masa orang mau apa enggak tuh bukan urusan kita gitu. Jadi kalau ada teman kita yang futur, ya udah kita ajak pelan-pelan, kita dakwahi. Kalau nggak mau dia dakwah ya udah, nggak usah terlalu kok kita kayaknya ini ya nggak bisa menyadarkan orang tersebut gimana ya? Apakah kita itu sebuah tragedi gitu? Ya enggak gitu juga, lebay banget gitu. Gitu ya. Ini saya ngomong agak-agak frontal ya karena emang gaya saya kayak gini. Jadi ya udah gitu. Seringkali tuh image kita kan kayak gitu ya, suka wah kok teman kita nggak bisa kesasar, kita akan ingatkan terus, kita akan teror dia, gitu. Kita akan datangi rumahnya, gerebek rumahnya, gitu. Nggak bisa teman-teman sekalian, ya. Jadi dakwah itu ngajak aja, bukan membuat orang lain jadi soleh. Tugas orang lain soleh apa enggak itu tugas Allah. Allah yang ngasih hidayah buat dia, ya. Gitu. Barangkali cara kita melalui TikTok, melalui Instagram, melalui hal-hal yang kreatif itu membuat dia jadi sadar. Tapi kalau nggak sadar, ya memang Allah nggak ngasih hidayah. Gitu. Bukan tugas kita. Paham nggak nih? Siapa yang nanya nih? Dwi. Kejawab nggak? Kalau belum kejawab, boleh kita diskusi lagi. Coba Yang dong. mana? Saudara Dwi? Atau mungkin pertanyaannya, jawaban saya salah kali. Maksudnya kalau salah ya diingetin lagi gitu. Kalau yang saya tangkap itu kayak gitu. Yuk, agak dipercepat yuk. Mohon maaf nih kita buru-buru nih. Iya, Saya ada pengajian juga di sebelah nih. Ini kalau teman-teman lihat ada 2 headset ya. Satu mendengarkan sebelah, satu ke sini. Jadi ini saya mohon maaf buru-buru. Iya. Ada lagi? Nggak apa, tanya aja lagi. Satu lagi deh. Terakhir. Saya mau nanya, Pak. Yuk, Rinal. Saya kalau misalkan kita ini pengen menyembuhkan teman yang futur ya, tapi jarak kita ini kan jauh gitu Pak. Jadi ini serba Karena digital. online. Ada nggak Pak solusinya Pak untuk menyembuhkan? Tadi saya udah sebutkan Rinal, menggunakan sarana-sarana media sosial, Instagram, TikTok, ya. Bikin yang kreatif gitu. TikTok kan udah menarik tuh, bikin tutorial foto, tutorial apa gitu. Bikinlah. Menarik gitu. Saya belum lihat dakwah itu menggunakan TikTok tuh, saya belum lihat yang kreatif gitu ya. Ada sih tilawah di TikTok ada, tilawah di TikTok ada gitu. Atau salawatan ada gitu. Tapi yang kreatif gitu. Misalnya kayak itu tadi reminder Ramadan ada nggak kira-kira? Ada mungkin ya, tapi mungkin masih belum masif gitu, belum sampai FYP gitu. Ya kan? Tahu nggak istilah FYP? Belum tahu ya? Sampai muncul di beranda TikTok gitu. Belum ada tuh. Gitu. Terus bikin tutorial masuk masjid misalnya. Kita udah lama nih nggak ke masjid gitu kan. Kangen nggak kalian? Nah gitu loh. Jadi kayak gitu tuh. Jadi kayak kita perjalanan ke masjid, terus kita videoin, terus kita masuk masjid, terus teman-teman kangen nggak sih ke masjid? Ayo ke masjid ya. Gitu. Kan kayak gitu loh. Jadi yang kreatif gitu teman-teman sekalian. Konten dakwah online ya Pak? Nah, jadi nggak mesti langsung teman-teman di WA satu-satu gitu. Itu mah jadul. Gitu. Sekarang pakai TikTok, pakai Instagram. Gitu. Iya. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Sama-sama, Mas Rinal. Ada lagi? Terakhir nih Kak, boleh nih. Terakhir nih. Dari Poltekkes. Bentar. Ada yang nanya di chat itu. Bentar ya, Abang lihat. Ini ada yang nanya di chat. Jika ada yang mengajak orang lain dalam kebaikan, terus namun ia sendiri belum mengerjakan karena sedang berusaha untuk bangkit dari fitur. Oke, aku paham pertanyaannya. Udah, aku paham. Jadi ada orang merasa bahwa dirinya belum baik, tapi kok kita diminta untuk ngajak kebaikan. Nah, mau sampai kapan teman-teman menjadi berparameter menjadi sempurna dulu baru mengajak orang lain dari kebaikan. Justru ngajak orang lain kebaikan itu semacam kayak menampar diri sendiri, plak gitu kan. Kita ngajak seorang sholat, nggak mungkin kita nggak sholat dong. Betul nggak? Ayo sholat. Lo nggak sholat? Ya gue mah ngajak doang gitu. Nggak mungkin dong. Aneh. Gitu. Jadi nggak apa ngajak aja. Kita kalau nunggu sampai sempurna dulu, belum tentu.
Orang Rasulullah aja nggak merasa sempurna kok. Rasulullah setiap hari istighfar 100 kali. Berarti kan dia nggak merasa sempurna, ya kan? Gitu. Masa kita yang merasa jauh dari Rasulullah, terus kan merasa aku kan belum sempurna, belum baik, masa ngajak orang lain dalam kebaikan? Ya justru ngajak orang lain dalam kebaikan akan membuat Anda menjadi baik. Jadi efeknya itu ke diri kita, bukan ke orang lain. Kita ngajak orang lain tuh untuk kita, bukan untuk orang lain gitu. Kita masuk menjadi orang yang dakwah, itu untuk kita. Jadi kita ngajak sholat, yang pertama kali diajak tuh kita. Lu tuh sholat dulu gitu. Oh iya benar-benar. Jadi ayo kita sholat yuk. Kayak, lu sholat dulu gitu. Kayak ngajak diri sendiri gitu. Ya kan? Gitu. Tilawah yuk. Ya lu tilawah juga gitu. Bener nggak? Gitu. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi mohon dipahami lah gitu ya. Hal-hal seperti ini gitu ya. Ini sering banget ditanyakan tapi nggak apa. Saya sih orangnya kayak gini-gini aja ya. Maksudnya terbuka aja lah. Oke, kejawab ya. Si siapa nih? Septina Putrika Utami. Oke. Iya. Ini jurusan apa sih selain ini teknik industri apa lagi sih? Jurusannya? Kenapa? Jurusannya apa lagi sih selain teknik industri? Banyak sih. Ini umum, Bang. Umum. Oke. Iya. Ada yang dari ini kampus lain. Follow Instagram saya di nanti DM aja, ya kan? Kalau nomor pribadi takutnya nggak kebales karena banyak yang WA gitu. Ya. Kalau DM biasanya saya balas nih, pasti saya balas. Insya Allah saya balas. Oke? Oke. Udah itu aja kali ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak? Ya, mungkin yang mau bertanya terakhir mungkin ya, karena jam juga. Boleh deh. Tadi lagi deh. Ada yang ngerasain? Nggak, malu-malu tadi deh. Kayaknya udah kejawab. Mungkin nggak jadi ya. Nggak jadi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi dari Mariat kalau saya mau bertanya ya. Yang lain dulu ada nggak? Kalau misalnya yang lain nggak ada, mau nanya. Boleh langsung aja, Mas Riyad. Oh ya udah deh. Ustaz, tadi kita bicara tentang futur gitu ya. Nah, tapi apakah ada yang lebih bahaya lagi dari futur, Ustaz? Kayak misalnya ada kafir. Iyalah. Futur itu mengarahkan ke kekafiran. Kalau jadi jangan sampai kita futur yang akhirnya menyebabkan kita kafir. Itu aja. Kafir itu apa? Kecewa sama Allah itu termasuk kafir gak sih, Ustaz? Apa? Kecewa sama Allah, tapi dia masih percaya Allah ada. Ya bisa aja. Makanya ilmu itu penting banget, ya. Gitu. Kita tuh kenapa sih kita kecewa sama Allah? Pasti apa? Karena kita suudzon. Kenapa kita suudzon sama Allah? Karena kita nggak percaya 100% pada Allah. Nah, kafir kan jadinya. Ya kan? Kalau kita percaya, kita nggak boleh suudzon sama Allah. Kalau kita yakin Allah nggak bakal zolim, kita udah pasti nggak bakal merasa kecewa sama Allah. Gitu. Kembali lagi ke kalimat tadi, Allah nggak akan zolim kepada hambanya. Dan kalaupun ada sesuatu yang nggak enak pada kita, karena takdir Allah, itu bukan sesuatu yang buruk buat kita, pasti itu ujungnya pasti baik. Gitu. Ya, cuma kita sabar apa enggak nih? Kayak orang mau menggali tanah. Bentar lagi udah ketemu emasnya, tapi karena nggak sabar, dia pindah ke tanah yang lain, nggak ketemu lagi, pindah lagi, nggak tahu lagi gitu. Jadi dia akan bingung gitu, akan mengalami kebingungan. Makanya sabar. Tugas kita adalah bersabar di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Sabar aja. Gitu. Bukan sampai menuju kesempurnaan, nggak bakal sempurna. Ya, oke, paham ya, Mas Riyad? Insya Allah, paham, Ustaz. Kebayang, makanya enaknya diskusi langsung. Nanti bolehlah ada yang lagi lah, gitu ya. Materi tentang sabar juga lumayan menarik gitu, Ustaz. Boleh, sabar tuh penting banget. Iya, soalnya kan ujungnya itu tadi yang Ustadz bilang kan sabar kan intinya kan. Sabar. Cuman kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau misalnya, aduh harus sabar, lepas aja udah kan. Iya. Jadi kayak kita lagi jalan nih, terus kita berhenti nih di tol. Karena kita nggak sabar kan, ya kan? Karena kita berhenti, efeknya apa? Ditabrak, ya kan? Atau kita, kayaknya lewat jalan tol bosen deh, lewat hutan deh, tersesat dimakan macan, nggak sabar kan jadinya. Sabar aja gitu.
Betul nggak? Dimakan mati. Sabar aja. Gitu. Sabar. Bismillah. Gitu ya. Teman-teman belum nikah. Sabar. Ada waktunya teman-teman akan merasakan seorang akhwat gitu. Waduh. Ya kan? Sabar. Kalau nggak sabar jadi apa? Pacaran kan? Sabar. Benar. Kan Islam nggak mengharamkan hubungan lawan jenis. Yang diharapkan adalah yang nggak nikah. Udah ya? Yang pacaran Anda tidak sabar. Ya, nggak sabar aja. Ya kan? Oke, itu aja mungkin. Kayak misalnya satu contoh terakhir, saya kalimat ada, apakah kita boleh minum homer gitu? Boleh di surga, gitu kan? Surga tuh ada homer. Sabar aja, ya. Masa kita nggak sabar, gitu. Oke, itu aja ya. Demikian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Yang jelas saya terima kasih banyak sudah bisa sharing karena ini adalah bagian dari cara saya menampar diri saya. Tema-tema ini tuh menampar diri saya juga. Jadi bukan berarti saya berbagi keilmuan ke teman-teman, tapi lebih ke cara saya menasihati diri saya sendiri. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Saya kayaknya pamit langsung. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan boleh disampaikan ke kritik. Ada yang mau ditanyakan boleh di DM ke Instagram saya. Ada hal-hal yang kira-kira nggak sesuai dengan tema dinasihati juga ke saya. Bang, kayaknya tadi kurang pas deh, boleh. Atau nanti PPT juga saya kirim ke teman-teman. Terima kasih. Hadanallahu hayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam langsung. warahmatullahi Foto wabarakatuh. dulu boleh nggak, Ustaz? Foto dulu, Ustaz. Boleh. Yuk. Foto dulu aja. Ya. Ya mungkin dari yang lain bisa on cam dulu. Sekalian foto ya, sambil materi. Teman-teman, boleh on cam. Yalah. Baiklah, langsung aja ya. Silakan gaya bebas kalau mau foto. Ya, siap 1, 2, 3. Oke, untuk Ya. Ya boleh. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi mungkin sekian ya untuk sesi tanya jawab tadi karena pematerinya juga udah pergi. Kita lanjutkan saja untuk sesi berikutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Riyad. Kepada Saudara Riyad kami persilakan. Ya, sebelumnya teman-teman yang belum isi link absensi ada di chat ya. Mungkin Pak Iti bisa di-share lagi link absensinya. Ya. Udah ya. Oke. Yuk teman-teman untuk mengakhiri acara pada hari ini ya, pada malam hari ini lebih afdolnya lagi kita tutup dengan doa teman-teman. Karena nggak ada takutnya nih teman-teman, kita udah nerima ilmu dari yang disampaikan oleh Ustadz An-Mi'dad gitu ya. Ternyata ilmunya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan ya. Wah, itu lebih bahaya lagi tuh, teman-teman tuh. Jadi kalau dimasukin ilmu bocor mulu udah. Nah, yuk teman-teman kita angkat kedua tangan kita doa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Faiki. Ya. Baik, terima kasih untuk Saudara Riyad atas doanya barusan ya. Semoga doanya bisa sampai kepada kita yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke penutupan. Sebelum ditutup mungkin bisa disiapkan sih ya buat teman-teman tadi. Oke, baik. Mungkin kita bisa tutup acara malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal acara hingga akhir acara ini. Semoga bisa dimaafkan ya untuk kesalahan itu. Dan saya berterima kasih kepada para partisipan yang hadir atas partisipasinya pada acara malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.